Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi di khidmat Ramadan untuk edisi 24 Ramadan 1445 Hijriah. Sudah mendekati Hamin berapa ini? Baiklah, seperti biasanya sudah hadir di studio untuk narasumber hari ini Bapak Amrullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya makin ceria dan terbiasa dengan puasa. Iya. Alhamdulillah. Ya, berbeda dengan saya ya. Mungkin makin menurun atau kelihatannya gimana? Iya, makin sakit. Iya, dan seperti biasanya sahabat Rasi, program ini adalah kerja bareng Rasi FM Magetan dan juga IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Tentu saja akan membahas banyak tentang agama Islam. Khusus hari ini adalah Ramadan, antara ibadah khusus dan ibadah sosial, ke atas dan ke samping, begitu ya? Kira-kira. Iya, karena namanya ibadah itu nggak cuma sekedar kita kepada Allah, tapi sesama itu juga termasuk ibadah. Mungkin kalau dalam ilmu ilmu di sekolah itu ibadah dalam arti luas dan sempit begitu ya. Kalau bahasa syar'inya biasanya ibadah khusus disebut dengan ibadah mahdhah begitu. Sudah ditentukan syarat rukun sedemikian rupa dari sananya. Sedangkan ibadah sosial biasanya disebut dengan ibadah muamalah gitu ya. Muamalah. Iya, yang kaitannya dengan orang dengan manusia lain seperti itu. Iya, dan banyak yang mungkin Anda ingin tanyakan, silakan saja untuk bergabung interaktif di 0351896137 atau bisa juga di WhatsApp 0811302096 dan juga di kolom chat di Xpeace Radio. Jadi yang belum install segera install aplikasinya dan tontonin secara live siaran Radio Rasi FM Magetan di program-program spesial Ramadan terutama. Iya, monggo kita bisa mulai saja. Baik, boleh menyapa dulu ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Mbak Maya dan sahabat Rasi FM yang berbahagia pada sore hari ini. Seperti disampaikan tadi bahwa tema kita pada hari ini adalah Ramadan antara ibadah mahdhah dan ibadah muamalah atau kita sebut tadi ibadah khusus dan ibadah sosial. Seperti itu ya. Baik. Di dalam Islam ini sebetulnya ibadah memang tidak hanya mengerucut ya, hanya dalam artian sempit adalah sesuatu amalan yang sudah dipastikan secara syar'i, mungkin cara, waktu, terus kemudian kaifiatnya seperti apa, tidak seperti itu saja. Tadi itu disebut ibadah mahdhah atau khusus, misal sholat gitu ya, saum ya, kemudian i'tikaf yang umum ya, dan lain sebagainya yang sudah ditentukan syar'i. Tetapi di dalam Islam ini dalam artian luas sebetulnya bahwa kehidupan kita ini memang kita dihidupkan oleh Allah itu adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, melainkan hanya untuk beribadah saja gitu. Nah, dari ini sebetulnya kita tahu kata ibadah di ayat ini mutlak begitu ya. Kemudian umumnya kita mempersempitkan makna itu tatkala dalam aktivitas keseharian ya, sehingga dikatakan ibadah itu kalau kita hanya berhubungan dengan Allah secara khusus dalam sholat, dalam i'tikaf kita seperti itu ya. Padahal itu secara pembahasan fikih iya betul seperti itu, tetapi kalau melihat makna yang yang umum tadi, yang mutlak dari kata ibadah, maka seluruh aktivitas kita ini harus mencerminkan satu bentuk ibadah
pengabdian kita kepada Allah SWT. Maka sebetulnya suatu yang tidak terpisahkan harusnya tatkala kita bisa berhubungan dengan Allah secara baik, hablum minallahnya kan seperti itu ya. Maka jangan lupa hablum minannasnya juga harus diimbangi ya, lebih baik lagi, atau di sosial kita bisa diterima oleh masyarakat, kita pun bisa menerima masyarakat ya. Dalam kaitan ini nanti terjadi interaksi di dalam agama kita disebut ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di dalam hal kebaikan dan ketakwaan seperti itu. Sehingga pernah terjadi dalam satu kelumit kejadian pada waktu Rasulullah SAW seperti itu bersama para sahabat gitu ya, ketika beliau sedang iktikaf di Masjid Nabawi begitu. Kemudian setelah beliau menceritakan beberapa hal, kemudian beliau bersabda, sungguh aku lebih menyukai ya ketika aku keluar berjalan dengan seseorang untuk memenuhi suatu hajat saudara kita ya itu. Kemudian itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjid ini selama 1 bulan kan itu ya. Nah, itu artinya memenuhi hajat seseorang ya, menolong. Atau istilahnya memudahkan ya, memudahkan seseorang untuk bisa memenuhi hajatnya atau kebutuhannya di dalam hidup ini. Ternyata itu efeknya luar biasa ya. Bahkan dari sisi ini kita bisa melihat bisa mengalahkan ya, dari sisi janji kita sebut di dalam agama kita itu pahala, bisa mengalahkan iktikaf ya 1 bulan di Masjid Nabawi, bukan di masjid umum ya. Padahal beribadah di Masjid Nabawi itu 1000 kali lebih baik daripada ibadah di masjid yang lain kan. Artinya gitu ya. Nilainya begitu tinggi ya untuk begitu luar biasa ya. Tetapi toh demikian bukan berarti semua ibadah sosial itu kemudian melebihi secara afdholiyahnya daripada ketentuan ibadah mahdhoh tadi. Belum tentu juga ya. Tetapi artinya kita khususnya di bulan Ramadan ini kita diajarkan mana-mana yang memang ibadah khusus itu secara kewajiban tentu kita laksanakan, tetapi mana-mana pula yang ibadah sosial yang nyatanya diberikan fadilahnya oleh Allah dan Rasulnya itu juga tidak kalah ya daripada ibadah-ibadah mahdhoh secara umum ya, ibadah sosial, tetapi tidak dari sisi pahala dan juga janji Allah tadi tidak kalah gitu ya. Itu bahkan kalau itu wujudnya maaf ya, misalnya wakaf ya, wakaf kan tidak ditentukan mau ukurannya berapa, luasnya berapa, di mana tempatnya. Lalu dia wakafkan untuk misalnya pengembangan ilmu ya, sungguh sangat luar biasa. Kemudian misalnya untuk al-kafilatul yatim misalnya untuk menanggung ataupun memelihara anak yatim seperti itu kan ya. Kemudian juga digunakan untuk sarana prasarana umum yang bermanfaat, itu malah memanjang sekali kan. Disebut juga amal muta'addi dalam artian orangnya bisa meninggal yang memberikan tadi itu wakaf tadi, tetapi pahalanya terus mengalir ya sampai hari kiamat. Subhanallah kan itu sangat luar biasa sekali gitu ya Mbak Maya ya. Seandainya semua orang bisa melakukan itu. Seandainya semua orang punya kemampuan ya melakukan itu. Dan mungkin ini kaitannya dengan kalau misalnya kita kayak meminta maaf ya, memohon ampun kepada Allah, itu mungkin kita bisa melakukan sepertinya tuh hanya kita dan Allah di tempat yang sunyi. Tetapi ketika kita membuat kesalahan kepada sesama, itu ketika belum diberikan maaf misalnya, belum ada interaksi, permintaan maaf dan pemberian maaf itu sama Allah pun tidak akan diampuni seperti itu. Saya pernah mendengar. Betul sekali. Imam Nawawi dalam memberikan syarah kitab Riyadhus Shalihin bab taubat demikian. Beliau memberikan syarat begitu mudah kita meminta ampun, meminta permaafan kepada Allah ya secara pribadi dari dosa-dosa kita. Tetapi terkait dengan dosa-dosa dengan orang lain, itu Allah berikan syarat selama orang tadi itu memberikan permaafan, Allah maafkan kan begitu. Kalau tidak berikan maaf berarti Allah tunda permaafannya, kan itu juga merupakan sesuatu yang berbalik dari pahala tadi. Tetapi nyatanya dalam hal dosa pun disyaratkan ketika hablum minan nas itu belum beres ya urusannya, itu harus dibereskan dulu. Termasuk bukan masalah
kesalahan, bahkan utang piutang pun kalau belum dibereskan, ya Allah nggak akan bereskan dulu di akhiratnya, seperti itu. Bisa mengurangi timbangan pahala begitu ya, saya dengar. Ya, bahkan nanti kalau tidak mampu diselesaikan di dunia ini, maka di sananya amal-amal kebaikannya tentunya karena nggak ada uang lagi di sana, nggak ada bentuk tinggalan, tinggalan. Adanya ya amaliyah dari bentuk pahalanya, maka dikatakan oleh Allah pahalanya akan ditimpakan atau diberikan kepada orang yang dia pernah hutangi tadi, seperti itu. Atau kalau punya kesalahan, ya orang yang dia belum minta maaf, maka pahalanya diambil diberikan kepada orang yang dia belum sempat minta maaf. Berarti kesalahan itu sama artinya dengan hutang? Iya, sama. Kemudian kalau habis pahalanya gimana? Sedangkan belum lunas, maka dosa-dosa orang yang dia pernah hutangi gitu ya, ataupun dia belum pernah minta maaf pada seseorang itu ditimpakan kepada dirinya seperti itu. Kan itu artinya terlalu berat ya. Terlalu berat. Nah, gitu. Di dunia pun Rasul pernah ketika hendak mensolati seorang sahabat, tiba-tiba Rasul sudah dekat dengan jenazah, dengan serta-merta saja meninggalkan jenazah tadi. Kemudian sahabat Ali radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mau mensolatkan saudara kita ini?" Kemudian Rasulullah, "Saya diberitahu sama Jibril dia masih punya hutang," katanya gitu. Kemudian Ali, "Kalau begitu saya yang akan menanggung hutangnya." "Baik, kalau begitu saya solatkan." Jadi fadilah disolati jenazah oleh Rasul itu bisa terhambat oleh hutang tadi. Oleh hutang yang belum terbayar tadi. Hutang yang belum terbayar ya. Ahli waris yang akan membayarnya seperti itu. Baik, lebih jauh tentang hubungan antara ibadah kita dengan Allah dan juga dengan sesama, kita akan lanjutkan nanti selepas beberapa informasi berikut, tentunya masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik saudara dan seputarnya, masih di Khidmat Ramadan, masih bersama dengan Bapak Amrullah dan tentang ibadah khusus dan ibadah sosial. Sering banget kita temukan di masyarakat itu Bapak ya. Jadi kayak memang ketidakseimbangan. Jadi sepertinya terlihat begitu rajin beribadah ya kan, kemudian dari segi berpakaian syar'i, tetapi kadang-kadang bagaimana bersikap dengan orang lain, terutama yang gimana ya, bisa dikatakan mungkin tidak sekelas dengannya ya, mungkin begitu ya dari kacamata beliau seperti itu, sehingga kayak menundukkan kepala saja, hampir tidak mau menjawab sapaan, banyak seperti itu, fakta ya seperti itu, seperti memandang sebelah mata dengan orang-orang yang mungkin satu mungkin tidak berhijab atau kondisinya tuh kayak manusia memang gimana ya, aku mau bilang seperti apa, memandang sebelah mata itu hal yang sering ditemukan. Jadi nampak umat Islam kadang menjadi individualis gitu ya, egois juga gitu ya, merasa lebih baik atau padahal pernah ada di zaman Rasulullah itu seorang perempuan ya yang mengadu kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, fulanah itu sholatnya bagus ya, saumnya bagus ya, kemudian amalan-amalan agama yang mahdoh tadi dia penuhi, tetapi tidak baik kepada tetangganya gitu ya." Tapi kata tidak baiknya memang negatif ya, dia menggibah gitu ya, ngerasani bahasanya gitu ya, menggunjing gitu ya. Kemudian salah satunya juga tidak memberikan pertolongan atau acuh tak acuh ya, tidak memberikan perhatian ya kepada kanan kiri ataupun tetangganya ya. Nah, seperti itu. Terus bagaimana halnya kata perempuan tadi? Rasul ya secara refleks saja, kemudian memang mungkin muara akhirnya kalau bertahan seperti itu orang itu dikatakan lahan naru gitu, baginya neraka begitu saja. Rasulullah langsung memberikan kesimpulan, oh baginya neraka itu. Padahal tadi pertimbangannya sholatnya bagus gitu ya, ibadah-ibadah lainnya sempurna lah kita sebut seperti itu ya, dilaksanakan dengan baik gitu. Kemudian ya Rasulullah ada lagi
tetangga yang secara ibadah mahdhuh pas-pasan saja ya. Ya dia cukupkan sederhana begitu ya, tidak begitu rajin saum dan sebagainya begitu. Ya. Tetapi dia baik gitu ya. Interaksi sosialnya diterima sama masyarakat, dia bisa menerima masyarakat, kemudian dia bisa melihat celah-celah di sana. Kalau misalnya ada hal yang diberikan bantuan, harus diberikan bantuan, dia kasih kan seperti dia itu. Peka, gitu dia peka ya, kepekaan sosialnya ada ya. Kemudian bagaimana halnya itu? Kalau seandainya orang itu bertahan seperti itu terus sampai meninggal, maka kata Rasul, lahal jannah, baginya surga, seperti itu. Dari sisi situ ya, kita bisa melihat sebetulnya bukan kita menyebelah bahwasanya ibadah sosial lebih afdol ya, secara keseluruhan tidak juga, karena kita bisa melihat bahwa sholat merupakan rukun Islam, termasuk ibadah besar juga kan, gitu. Saum seperti kita lakukan pada Ramadan ini juga ibadah besar karena menjadi rukun Islam. Tetapi nyatanya tatkala rukun-rukun itu dilaksanakan dengan baik dalam kaifiyahnya, tetapi tidak mampu membuat seseorang tadi itu keluar dari batasan-batasan formalnya gitu ya, sehingga mampu membawa nilai ibadahnya itu keluar bersosial, justru menjadi sesuatu yang dikatakan mengurangi nilai gimana? Tidak sesuai gitu loh. Kamu orang sholat tapi sebetulnya bukan orang sholat gitu, karena nggak tahu esensi sholat gitu ya. Kamu orang puasa tapi kamu nggak tahu nilai puasa, sehingga berhenti pada dirimu saja, stop gitu. Padahal kita ini menjadi kita menjadi semua itu tujuan Islam, bahwa kita ini pengabdiannya itu keseluruhannya itu ya tidak sendiri-sendiri atau individu, tetapi bagaimana kita menjadi semuanya hamba Allah kan begitu ya. Nah, tatkala kamu sholat, maka dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tidak ada pada diri Anda. Anda assalamualaikum kanan kiri. Harusnya maknanya kau berikan keselamatan kepada tetangga kananmu, tetangga kirimu gitu ya. Jangan mengganggu ya kan, beri pertolongan, beri senyum kebahagiaan kan begitu. Nyatanya enggak gitu loh. Ketika dia mengucapkan assalamualaikum itu dalam ucapan, sebatas ucapan saja toh. Kemudian dia tidak mampu mengaktualisasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nonsen kata Allah gitu. Enggak seperti itu konsep sholatnya. Iya, jadi gitu. Kayak gimana ya? Saya pernah juga mendengar bahwasanya apa yang kita lakukan, ibadah kita kepada Allah itu nanti akan tercermin dengan perilaku kita terhadap sesama seperti itu. Kalau tidak tentu seperti itu yang diharapkan Allah SWT kan itu, dan Rasulnya gitu. Sehingga yang nampak itu sosok sahsiah atau figur gitu ya sebutannya. Betul. Yang memang figur itu di mana saja dia membuktikan bahwa dirinya itu hamba Allah gitu. Ya memang begitu, hamba Allah itu harus bisa diterima oleh semua kalangan, karena Islam datang ya, namanya Islam, kemudian kita menjadi Muslim kan gitu ya, itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi dimanapun dia harus bisa memberikan satu faidah, sehingga Rasulullah mengatakan bahwasanya sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas, itu yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, tanpa memandang agama pun, apakah itu saudara kita non muslim ataupun muslim, tapi dia diberikan manfaat oleh dirinya, bisa diterima oleh semua kalangan. Itulah sebetulnya cerminan kita mengaplikasikan agama ini dalam wujud peribadatan sebagai hamba. Sahsiahnya, sosoknya itu bisa mengaktualisasikan seluruh kebaikan-kebaikan Islam begitu. Bukan untuk individu, sekali lagi ya, bukan untuk diri kita secara egois, saya mau masuk surga sendiri, bukan begitu kalau dibahasakan letterlah gitu ya. Tidak, tetapi bagaimana kita bisa membuat seluruhnya menjadi orang-orang yang terkena cahaya keislaman yang termanifestasi dari diri kita begitu. Karena katanya memang kebaikan itu menular. Iya. Kalau kita bisa berbuat baik, beberapa orang di sekitar kita pun juga akan kayak terinspirasi gitu seperti itu. Sebaliknya juga keburukan juga bisa menular. Makanya kalau kita kemudian muslim yang harus bisa mencerminkan kebaikan, ternyata hawa-hawa yang kita bawa itu kemurungan, mengundang dosa, mengundang fitnah kan gitu, akhirnya orang cemberut banget, ngapain kan gitu kadang itu. Maka Rasulullah tabasum, senyum kepada saudaramu kan, senyum itu sedekah kan gitu ya. Coba aja kita
sama tangga cemberut nunduk, terus kadang kalaupun mau melihat ke depan kayak nggak nganggap orang kan gitu. Oh itu betul. Ada ya, bahaya sekali kan gitu ya. Itu akhirnya tetangga kita, waduh kalau dia lewat itu gimana perasaan semisal berlagak suci ya, sendiri gitu kan. Kadang merasa diteror dia tetangga kan gitu ya secara batin tapi kan gitu. Oke. Itu pun akhirnya membuat nuansanya kan nuansa keburukan akhirnya gitu yang nampak itu. Hubungan ya betul itu sekali. Jadi tidak terjalin gitu ya. Ya tidak terjalin. Mau menyapa aja ada rasa-rasa ngeri. Nah seperti itu. Nah, ini tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW. Sebagai tauladan kita bisa melihat berhubungan dengan siapapun, pada pokoknya Rasulullah itu tidak pernah ya aslinya itu yang menghujat gitu ya, membuli apalagi tidak kan gitu ya. Bahkan kalau bisa memberikan bantuan. Bahkan Rasulullah kepada seorang Yahudi yang tua sudah tidak ada yang menemani dan sebagainya, beliau sanggup datang seorang diri memberikan setiap pagi menyuapi untuk sarapan sampai kemudian sorenya juga demikian. Itu Rasulullah. Kemudian seorang Yahudi yang sakit, beliau yang lain belum ada yang mengunjungi, beliau yang pertama sekali mengunjunginya gitu ya sebagai tetangganya. Dan itu akhirnya membuat daya tarik tersendiri tanpa ada paksaan, bahwa akhlak Rasulullah yang demikian tinggi akhirnya orang-orang tadi secara sukarela bersahadat begitu ya, menyatakan diri masuk Islam ya. Dakwah kan dengan seperti ini nyatanya ya dakwah, gitu ya. Dakwah juga ya seperti itu ya. Jadi kayak kita tuh mencerminkan bahwa Muslim tuh seperti ini loh, maksudnya nggak sekedar beribadah ke atas, tetapi kita berusaha untuk berbuat baik yang nantinya akan menarik, maksudnya kayak ya menular tadi ya tentang apa yang di dalam Islam itu seperti ini baik ternyata seperti itu ya. Oke, sebelumnya beberapa informasi kembali kita hadirkan. Sahabat Terasi jangan kemana-mana ya selepas ini. Anda masih mengikuti acara Hikmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, Sahabat Terasi, terima kasih dan semua tanya masih di Hikmat Ramadan dan juga masih bersama dengan Bapak Amrullah. Nah, tentang tadi yang barusan kita bahas individualisme. Iya, itu kadang-kadang memang terjadi karena sesuatu hal yang kadang-kadang memang ya alasan ini mungkin masuk akal sih ya, untuk bisa menarik diri dari sosial. Artinya mungkin dalam hal tolong menolong sih iya aja, cuman dia nggak yang bersikap yang ramah banget atau gimana itu. Itu ada ini nggak penjelasan, nggak bisa diperbolehkan atau? Ya, pada pokoknya sekali lagi bahwa yang dimaksudkan ibadah sosial ini adalah garisnya jelas bahwasanya ta'awanu 'alal birri wa taqwa seperti itu ya. Tolong menolong di dalam hal kebaikan dan yang mengorientasikan diri menuju orang yang bertakwa kan gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Adapun bagi situasi kondisi yang barangkali di lingkungan kita memang maaf saja bisa jadi memang gaya hidupnya itu di luar daripada keinginan kita mungkin ya. Harapannya baik-baik saja, tetapi pada umumnya ada juga gitu ya yang senangnya ngerumpi kalau ibu-ibunya gitu ya. Bapak-bapaknya maaf di lingkungannya itu dibiarkan saja hal-hal yang tidak baik terjadi, misalnya ada perjudian gitu ya, sabung ayam, terus kemudian minum-minum itu dianggap biasa, juga ada lingkungan seperti itu kan. Dan mungkin dari alasan-alasan seperti itu lebih baik menyendiri dan tidak berinteraksi atau seperti apa? Dalam hal itu mungkin sebagai Muslim ya bisa dianggap menarik diri ataupun menahan diri ya, itu lebih baik ya daripada terjun yang nantinya kita tidak punya bekal mempengaruhi dalam kebaikan. Tentu kita akan ikut ya, sama-sama yang positif bisa menarik kita ke dalam hal kebaikan. Yang negatif pun sama bisa menarik kita dalam hal keburukan. Kalau kita datang kemudian kita dalam hal yang keburukan ini nampaknya lingkungan kita lebih kuat daya tariknya, bisa jadi kita yang hanyut tenggelam ke sana malahan kan gitu ya. Karena budaya permisif di Indonesia, khususnya di kita, budaya timur ini permisif, menerima sesuatu yang salah. Awalnya kita menyatakan salah, tetapi kalau sudah terbiasa dan membiasakan diri, lama-lama
hal yang lumrah itu nggak apa-apa begitu ya. Salah itu jadi terbiasa dan jadi tidak apa-apa. menjadi nggak apa-apa, lama-lama menjadi benar, boleh dilakukan, kan bahaya juga seperti itu kan gitu ya. Nah gitu, sehingga maaf saja misalnya ini yang saya tahu misalnya tentang beli nomor ya, beli nomor togel. Itu bagi orang itu yang di warung-warung kadang ya ini mas hanya sekedar hiburan katanya seperti itu. Ya kenapa hiburannya memilih yang sesuatu yang dilarang kan gitu ya, sesuatu yang bertentangan dengan agama kan begitu ya. Tapi kalau kita mungkin di sana nimbrung terus kemudian lama-lama iya bisa jadi kalau kita lama-lama pas nggak ada ini iseng-iseng ikut nimbrung, akhirnya ikut udu bahasa Jawanya, ikut membeli juga. Akhirnya awalnya nggak enak perasaan, tapi lama-lama biasa dan pernah dapat sekali. Oh itu luar biasa godaannya kan gitu ya. Itu bisa menarik lebih jauh lagi ya. Iya, itu pancingan seperti itu memang ya, memang kalau seorang hamba ingin berbuat baik tentunya seperti orang Jawa memperibahasakan ya, menanam padi pasti ikut tumbuh rumput kan begitu ya, tetapi menanam rumput tidak mungkin tumbuh padi kan gitu ya. Itu bahasa yang bagus sekali, peribahasa itu ya, yang cermat sekali ya. Sehingga itu berlaku bagi kita. Bagi orang yang menanam kebaikan, awalnya kita hadir di situ ingin menanam, tapi kalau nggak kuat betul sekali kitanya di dalam prinsip atau sahsiah keislamian kita, maka kita tentu akan terbawa ke sana malahan gitu ya. Malah kita dimakan rumput kan gitu ya. Padahal kita pinginnya padi tadi kan gitu ya. Seperti itu. Apalagi kalau kita datang nggak ada motif-motif baiknya kan gitu ya, sudah berarti rumput semuanya, dalam artian di sana rumput itu sesuatu yang merugikan kalau diarti di situ kan gitu ya, bukan yang rumput untuk pakan hewan ya gitu ya. Artinya alasan tersebut bisa dibenarkan begitu ya, kalau misalnya bisa seperti itu ya, dalam hal yang sifatnya tadi itu situasional, kondisionalnya seperti itu ya, bisa jadi kita kalau mau main di luar misalnya sangat jauh kan itu juga mungkin nggak efektif ya secara waktu dan sebagainya. Agak menahan diri lebih baik, tetapi jangan kemudian terlalu sangat acuh. Artinya begitu kita lewat itu terus nampak dipandang orang, sombong banget kan gitu, jangan gitu ya, cukup sekedar menyapa begitu ya. Senyum kemudian menyapa itu tetap berlaku kan gitu ya, seperti itu. Semampunya berbuat baik, semampunya, walaupun hanya senyum dan menyapa, walaupun mungkin tidak bisa ikut di dalamnya begitu ya. Oke. Lalu mungkin kadang-kadang ya setelah semuanya itu terjadi, lalu sebenarnya ingin memulai kembali. Artinya kita semacam sudah punya kekuatan baru misalnya ya, untuk memberikan perisai kepada diri kita sendiri untuk antisipasi ya dengan beberapa hal yang mungkin berpengaruh negatif tadi. Kita baru akan memulai, itu kadang-kadang memang hal yang sangat rumit ya. Maksudnya kayak sudah lama menarik diri lalu ingin kembali. Ingin kembali ini dengan perisai yang sudah kita persiapkan, nanti seandainya seperti ini akan seperti ini gitu. Jadi begini, tentu saja seseorang yang hendak berperang itu ya akan diberikan pelatihan atau pendidikan yang mengenal medan, bagaimana persenjataannya harus dipakai dan sebagainya kan gitu ya. Kemudian berangkat dengan niat benar kan gitu ya, memerangi musuh seperti itu kan gitu ya. Musuhnya kalau kita aplikasikan dalam kehidupan misalnya, saudara-saudara kita ini yang di lingkungan ini adalah tenggelam di dalam hal-hal yang menyenangkan walaupun itu perbuatan yang diharamkan sama agama misalnya gitu. Kita buat bekal seperti itu untuk bisa berdakwah, walaupun dakwahnya mungkin tidak harus dengan ceramah, tidak harus dengan tulisan kalau kita lewat WA dan sebagainya, tetapi langsung aplikatif ya. Misalnya saudara kita itu ya yang suka berjudi misalnya kan, biasanya keluarganya kan uangnya habis tuh biasanya kalau dipakai judi ketagihan gitu ya. Kita supply misalnya dengan membantu ya, memberikan sembako misalnya gitu yang tidak tinggi-tinggi nilainya kan gitu, tapi rutin dan sering gitu ya, maka akan terkesan
Jadi sehingga keluarganya nanti kita bisa berinteraksi, kemudian bisa memberikan masukan-masukan seperti itu kan gitu ya. Tinggal itu nanti ada kepekaan atau tidak gitu ya. Maksudnya Ya. tersindir nggak sih dengan cara seperti ini? Ternyata kebutuhan yang seharusnya penting menjadi terabaikan gara-gara hal yang negatif-negatif tadi. Ya, itu kalau Ya. misalnya memang ada kepekaan seharusnya nggak perlu disampaikan apapun sudah. Iya. Gitu ya. Biasa seperti itu gitu ya. Oke. Nah, gitu. Termasuk misalnya kita juga berangkat misalnya ya kalau seorang laki-laki seperti saya misalnya gitu ya, berangkat ke masjid gitu ya. Nggak usah ayo sudah maghrib kita ke masjid, jangan ngobrol-ngobrol jalan, nggak usah begitu. Iya, itu semacam Pokoknya juga assalamualaikum atau monggo Pak gitu, lewat aja. Yang penting setiap hari dia tahu orang ke masjid terus nggak bosen-bosen kan gitu ya. Iya. Mungkin kalau ada kepekaan, kapan ya saya bisa niru orang itu gitu ya. Harapannya seperti itu Gitu ya. tanpa kita menyampaikan apapun. Iya, betul. Ada keikutsertaan. Yang dalam tahapan dakwah disebut dengan dakwah bilhal gitu ya. Baik. Dakwah dengan aplikasi langsung seperti itu langsung kan ya, gitu ya. tanpa perlu Bukan bil kaul, menyampaikan. bukan dengan ucapan kan gitu ya. Itu tapi nampaknya terkadang lebih mengena. Lebih Ya, mengena, iya, seperti itu kan gitu ya. Nah, itu dampak-dampaknya Oke, gitu ya. selepas beberapa informasi berikut kita masih akan kembali. Jangan kemana-mana sahabat Rahasia, masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik sahabat Rahasia, terima kasih ada seputarnya masih di Khidmat Ramadan. Kembali masih bersama dengan Bapak Amrullah ya. Ya. Beberapa waktu mungkin bisa kita sampaikan kesimpulan ya. Ya, baik. Ayuhati fillah rahimakumullah, sekali lagi bahwasanya di dalam agama kita ternyata sebetulnya tidak secara ansih ya, secara terpisah membedakan antara ibadah mahdhah dengan ibadah yang sifatnya muamalah, ibadah khusus maupun ibadah sosial yang mempunyai nilai-nilai fadilah-fadilah yang tersendiri dalam artian kita tidak boleh membedakan ya antara hitam dan putih begitu ya. Justru tadi orang sholat ya secara mahdhah harus mampu ya terbawa nuansa sholatnya itu sampai dalam kehidupan sehari-hari. Demikian orang yang puasa ya, yang dia bisa menahan diri dari amarahnya, bisa menahan diri dari menghujat saudaranya, membuli, ya memfitnah, begitu menggibah. Dia bawa nanti harusnya, ya karena memang latihan itu ya tarbiyah Ramadan itu fungsinya adalah untuk 11 bulan berikutnya, harusnya begitu kan gitu ya. Dan selebih dari itu bahwasanya justru ini adalah untuk memudahkan kita semuanya ya, untuk memudahkan kita sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah bahwasanya beliau bersabda wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi, yang artinya Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya gitu ya. Dan lebih spesifik lagi kemudian Rasul juga bersabda wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Bahkan lebih jauh lagi ya, siapa yang mampu meringankan ya keperluan kebutuhan saudaranya di dunia ini, maka Allah akan ringankan ya, akan berikan kebutuhan-kebutuhannya di akhiratnya gitu. Jauh ya dimensinya sampai ke akhirat begitu ya. Itu ibadah sosial padahal gitu ya. Nah, oleh sebab itu ya tentunya saya mengajak kepada diri saya sendiri dan sahabat Rahasia yang berbahagia, juga tentunya Mbak Maya yang ada di studio ya, untuk bisa mengaplikasikan ya perwujudan daripada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Maka mari kita realisasikan dalam kehidupan kita ini seluruhnya adalah merupakan ibadah. Ya, baik ibadah yang tadi secara khusus maupun ibadah secara sosial tadi. Dan ini hendaknya berimbang lah kalau bisa gitu ya. Jangan menyebelah, sebagaimana kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian gitu ya. Yang bisa disampaikan pada saat ini, semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari beberapa sabda Rasulullah dan juga ketentuan-ketentuan dalam agama kita, khususnya di dalam membahas tentang ibadah ini gitu ya.
Terima kasih Bapak Amrullah sudah ada di studio. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah ya. Dan terima kasih sahabat Terasi Anda sudah menyimak Hikmat Ramadan edisi hari ini. Insya Allah ketemu lagi esok di jam yang sama. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baru saja Anda ikuti Hikmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasya FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.